قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام في العقيدة الواسطية رحمه الله تعالى: وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء جعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن. Ada ya ikhwan tulisan hadisun hasan. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Wa qawluhu ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Hadithun sahih. Sahih. Kata beliau di dalam makhtutat Rawahul Bukhari wa ghairuh. Itu dalam makhtutatnya. Rawahul Bukhari wa ghairuh. Wal arsyu fawqa dhalik. Naam, dalam cetakan wal arsyu fawqal ma'. Wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Hadithun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Kalau di dalam makhtutat rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma, dan tidak ada lafaz hadithun hasan. Wa qawluhu lil jariyah aina Allah qalat fis sama. Qala man ana qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim. Riwayat-riwayat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah untuk menjelaskan tentang uluwullah, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu di atas langit, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Yang pertama tentang ruqyatul marid. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah orang yang sakit, yaitu membacakan kepadanya, pada orang yang sakit tersebut, berupa ayat-ayat Al-Quranul Karim, bahwa Rasulullah menyatakan Rabbuna Allahu alladhi fis sama', Rabb kami yaitu Allah fis sama', yang dimaksud adalah ma makna fis sama'? Ma makna fi huna? Ala, fi bimakna ala sama', fawqa sama'. Atau bisa juga dia bermakna fi, tetap fi, tapi as-sama' maknanya al-ulu, ay fil ulu. Nah, taqaddasa asmuk, maha suci namamu, yakni suci dari segala aib. Amruka fis sama'i wal ard, urusanmu terlaksana baik di langit maupun di bumi.
yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Ala lahul khalqu wal amr. Urusannya pasti terlaksana. Apa yang Allah perintahkan pasti terjadi. Kama rahmatuka fis sama'i ja'al rahmataka fil ard. Sebagaimana rahmatmu di langit, maka jadikanlah rahmatmu di bumi. Ya, na'am, rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di bumi, tapi yang dimaksud di sini rahmat khusus yang berkenaan tentang penyembuhan orang yang sakit. Ighfir lana hubana wa khatayana. Ampunilah kami dari hubana. Hub itu dosa-dosa yang besar, kabairud dzunub. Sedangkan khotoya itu dosa-dosa yang kecil. Anta rabbut tayyibin, engkau adalah Rabbnya at-tayyibin, orang-orang yang baik. Ya, ini dari kalangan para nabi, kaum mukminin. Anzil rahmatan min rahmatik, turunkanlah rahmat dari rahmatmu. Wa shifaan min shifaik, dan kesembuhan dari kesembuhanmu. Ala hadzal waja'i, terhadap penyakit ini. Fayabra', lalu kemudian tiba-tiba orang yang sakit itu pun sembuh. Disebutkan di sini hadisnya hasan. Akan tetapi hadis ini ternyata dilemahkan oleh para ulama. Hadis riwayat Abu Daud dari hadis Abu Darda. Di dalam syaratnya ada seorang perawi bernama Ziyadah bin Muhammad Al-Ansari. Ziyadah bin Muhammad Al-Ansari ini bahkan berkata Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i mungkarul hadis. Kalau mungkarul hadis dari Imam Bukhari ini jarah yang sangat syadid sekali. Ya, menunjukkan orang ini mendekati palsu hadisnya. Sangat mungkar. Naam. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaifun jiddan. Sangat lemah sekali. Ada riwayat yang lain dari hadis Fudalah bin Ubaid Al-Ansari, diriwayatkan Imam Ahmad, juga dalam sanadnya terdapat kelemahan, yaitu Abu Bakar bin Abi Maryam Al-Ghassani. Naam. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa qaluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ala ta'manuni, apakah kamu tidak percaya kepadaku? Apakah kalian tidak menganggap aku sebagai seorang amin yang terpercaya? Wa ana aminu man fis sama, padahal aku ini orang yang terpercaya dari yang ada di langit. Kalau yang di langit saja percaya kepadaku, apalagi kalian. Kok kenapa kalian tidak percaya? Siapa yang di langit ya kawan? Allah subhanahu wa ta'ala. Yani alas sama dimaksud. Kalau hadis ini na'am sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qaluhu, dan juga sabdanya, wal arsyu fauqal ma, arsy itu di atas air, wallahu fauqal arsy, Allah itu di atas arsy, wa huwa ya'lamu ma antum alaih, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Hadis hasan, kata Syekhul Islam, diriwayatkan Abu Daud dan selainnya. Nah, namun hadis ini ternyata disebutkan oleh pentahqiq kitab ini bahwa hadis ini yang sahih mauquf, yakni bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan Abdullah bin Mas'ud.
namun memiliki hukum marfu, karena yang seperti ini adalah perkataan yang tidak mungkin akal turut campur dalam permasalahan ini. Ini masalah gaib. Nah, dengan lafaz al-arsyu fawqal ma' wallahu fawqal arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Arsy itu di atas air, Allah di atas arsy, tidak tersamarkan atasnya sesuatu apapun dari amalan-amalan kalian. Berkata Zahabi dalam Al-Ulu, sanadnya sahih dan disetujui oleh Al-Albani rahimahullah. Tapi sahihnya bahwa ini perkataan Abdullah bin Mas'ud walaupun memiliki hukum marfu'. Wa qauluhu lil jariyah, dan perkataan Rasulullah kepada budak wanita. Ini hadis yang masyhur sekali. Riwayat siapa ikhwan? Muslim dari hadis Muawiyah bin siapa ya akhi? Muawiyah ibnu Man Abdillah. Muawiyah bin Man Hanafi. Muawiyah bin Man ya Rifa'i ya Aba Dzar Ashabul Yamin Abdul Malik. Muawiyah bin Man ya Aba Hafsin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Kan Muawiyah bin Abi Sufyan, barakallahu fiik. Pernah tahu kisahnya Abdul Fattah? Tahu kisahnya Muawiyah? Ada kisah tersendiri beliau. Kisah apa itu? Ma'ruf. Ayo, kisah bersin dalam sholat. Nah, ketika sholat ada yang bersin mengatakan alhamdulillah. Ya, dia tentunya taunya hadis, idza atasa ahadukum falyahmadillah falyaqul lahu yarhamukallah. Maka dia jawab, dia dalam sholat, yarhamukallah. Maka para sahabat melihat dia, orang ini kok ngomong dalam sholat begitu. Ketika dipelototi malah semakin menjadi-jadi di dalam sholat, ya, sambil mengatakan wasakla ummaya malakum tanduruna ilayya. Siapa kalian ini, kenapa kok melihat aku, mempelototi aku? Dalam sholat dia mengatakan itu. Nah, ya namanya orang masih awam kan begitu. Ya. Nah, kadang biasa seperti itu orang awam. Dia sholat sendiri misalnya. Ada orang ingin memberitahu supaya bermakmum di belakangnya. Begitu ditegur, balik dia. Oh silakan. Nah, ya, nggak ngerti, awam. Nah, ini Muawiyah, ya, termasuk di kejadian ini pula dia menempeleng, ya, budak perempuannya, sehingga terjadilah dialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah mengatakan pada budak wanita itu, Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, di atas langit. Qala man ana, kata Rasulullah, siapa saya? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia adalah seorang wanita mukminah. Riwayat Muslim. Berkata Asy-Syarih Muhammad Khalil Harras rahimahullah, qauluhu, bahwa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Rabbuna Allahu alladhi fis sama' ila akhiril hadits. Al-hadithul awal wa tsani, hadis yang pertama dan kedua di atas, sharihun, itu sangat jelas, fi uluhi ta'ala wa fauqiyatih, yang menunjukkan maha tingginya Allah dan Allah itu di atas seluruh makhluk. Fahuwa ka qaulihi ta'ala, maka ini sama seperti firman Allah, a'amintum man fis sama', apakah kalian beriman dengan zat yang ada di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah terdahulu penjelasan tentang ayat ini ketika kita menjelaskan tentang ketinggian Allah di atas seluruh makhluk. Waqad sadaqa anqulna, dan telah terdahulu kami sebutkan, inna hadhihi nususa laisal muradu minha, bahwa nas-nas ini bukanlah yang dimaksud dari nas tersebut, anna sama'a dzarfun, bahwa langit itu adalah merupakan dzarf, tempat, hawin lahu subhanah, yang mana langit ini meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan itu yang dimaksud. Bal fi imma an takuna bimakna ala, akan tetapi fi terkadang dia dengan makna ala. Jadi fis sama maknanya apa? Ala sama, di atas langit. Kama qalahu katsirun min ahli ilmi wal lugha, sebagaimana yang telah diucapkan oleh mayoritas dari kalangan para ulama dan ahli bahasa. Wa fi takunu bimakna ala fi mawadhi'a katsira. Fi bermakna ala itu di dalam banyak tempat, baik di dalam Al-Quran maupun dalam bahasa Arab. Mithlu qaulihi ta'ala, misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Taha ayat 71. Wala usallibannakum fi judu'in nakhli, aku akan menyalib kalian di batang pohon korma. Maksudnya adalah ala, ya, bukan pohon kormanya itu dibelah kemudian dimasukkan orangnya. Nah itu kalau asal makna fi, pohonnya dibelah baru dimasukkan, ya kan? Tahu seperti apa itu buah? Apa kue apa itu ikhwan? Pelepon. Undi-undi. Nah, sini bilang pelepon, ya. Di dalamnya apa? Gula. Itu baru bisa dikatakan apa? As-sukaru fi pelepon. As-sukaru fil ka'ak. Sukar itu di dalam telepon, di dalam, ya. Nah, memang betul di dalam. Itu namanya fi, asal makna fi ya demikian. Al-ma'u fil kubi, na'am, di dalam. Dalam artian gelas itu meliputi dia. Itu makna dzarfiyah. Nah, maka kalau ini diartikan sebenarnya, ya, an-nasu ya'ishun nasu fil ardi. Misalnya, manusia hidup di bumi. Kalau diartikan fi dengan arti hakikat, kita di dalam bumi, ya terjepit, kan begitu. Tapi maknanya apa? Alal ardi, ya, di atas bumi. Itu ma'ruf. Ya, wala usallibannakum fi jud'un nakhli, yaitu aku menyalibmu di atas pohon kurma. Nah, wa imma ayyakunal muradu minas sama'i jihatal ulu, dan ada kemungkinan yang dimaksud dengan kata as-sama ay jihatul ulu, ya, sehingga kalau diartikan fis sama ay fil ulu, di ketinggian. Wa alal wajhaini fahiya nassun fi uluhi ta'ala ala khalqi, dan berdasarkan dua sisi ini
maka itu menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Wa fi hadithir ruqyatil madhkuri, di dalam hadits ruqyah yang telah disebutkan dahulu, tawassulun ilallahi azza wa jal bitsana'i alaihi birububiyatihi wa ilahiyatihi. Ya, kita bertawassul, menjadikan wasilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut dan memuji tentang rububiyahnya Allah, tentang uluhiyahnya Allah, wa taqdis ismihi wa uluhi ala khalqih, dan disucikannya namanya dan ketinggiannya di atas makhluknya, wa umumi amrihi syar'i wa amrihi al-qadari, dan keumuman ketetapan Allah, perintah Allah baik secara syar'i maupun secara takdir. Tsumma tawassulun ilaihi bi rahmatihi, kemudian kita bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan rahmatnya, allati syamalat ahla samawatihi jami'an, yang telah meliputi seluruh penduduk langit secara keseluruhan. Ayyaja'ala li ahlil ardi nasiban minha, agar Allah menjadikan bagi penduduk bumi bagian dari rahmat tersebut. Ya. Tsumma tawassulun ilaihi bi su'ali maghfiratil hubi, kemudian kita bertawasul pula kepada Allah dengan meminta ampunan dari al-hub, wa huwa dzambul azim, yaitu dosa yang besar. Tsumma al-khataya allati hiya dunah, dan al-khataya yang itu di bawah dosa-dosa besar, kesalahan-kesalahan. Ini dosa kecil. Tsumma tawassulun ilaihi bi rububiyatihil khassah lit-tayyibin min ibadi, kemudian bertawasul kepada Allah dengan rububiyahnya yang khusus, ya, bagi at-tayyibin. Dalam doa itu disebutkan anta rabbu at-tayyibin, engkau Rabbnya tayyibin min ibadi, dari hamba-hambanya. Wa humul anbiya wa atba'uhum, mereka itu adalah para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan kaum mukminin. Allati kana min athariha an ghamarahum bi ni'amid din wad dunya adh-dhahirati wal batinah, yang mana dari asar dan dari pengaruh, ya, tawassul tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meliputi mereka dengan kenikmatan-kenikmatan agama dan dunia secara zahir maupun secara batin. Yang jelas hadis ini wallahu a'lam bishawab dhaif dan telah dilemahkan oleh para ulama, sehingga hadis ini pun tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, walaupun yang semakna sekian banyak hadis yang lain yang menunjukkan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang ijma' sepakati oleh para ulama. Bisa dilihat di dalam Kitabul Ulu oleh Imam Az-Zahabi, atau Mukhtasarul Ulu yang diikhtisar oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita akan melihat sekian banyak dalil ayat wal ahadith dan pernyataan para a'immah bahwa para ulama sepakat dari seluruh umat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi di atas arsy. Dan juga kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ijtima'ul Juyushil Islamiyah fi Ghazwi Al-Mu'attilati wal Jahmiyah. Di situ beliau sebutkan, ya, penukilan-penukilan dari para ulama tentang uluwullah. Fahadhil wasailul mutanawwi'atu ilallah, maka tawassul yang bermacam-macam ini kepada Allah, la yakadu yuraddu du'a man tawassala biha, hampir-hampir tidak tertolak doanya orang yang bertawassul dengannya. Walihada da'allah ba'daha bisyifa, oleh karena itu
Rasulullah berdoa setelahnya, yaitu meminta kesembuhan. Alladzi huwa syifa'ullah, yang mana itu adalah kesembuhan dari Allah. Alladzi la yada'u maradan illa azalah wa la ta'alluqa fihi li ghairillah, yang tidaklah dia meninggalkan suatu penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala hilangkan, dan tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fahal yafqahu hadza ubadul qubur minal mutawassilin, maka apakah faham mereka para penyembah-penyembah kubur dari orang-orang yang bertawasul bizzawat dengan individu-individu, wal ashkhas, dan dengan orang-orang tertentu, ya, wal haq wal jah wal hurmah, ya, dengan al haq, ya, wallahu alam. Yang dimaksud dengan al haq di sini apa? Ya, atau mungkin yang dimaksud bil khalq wal khalq. Nah, dengan makhluk, ataukah yang dimaksud di sini wal haq ay wa ahlil haq? Ada kemungkinan, ya, walaupun dia bertawasul dengan ahlul haq dari kalangan orang-orang yang saleh, wal jah, atau dengan kedudukan, wal hurmah, dan memiliki kehormatan, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Nah, menjadikan mereka sebagai tawasul, padahal jenis-jenis yang seperti ini tidak pernah dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk ke dalam syirik yang akan menghapuskan iman seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.